Ibu mau suaminya yang jaga ibu atau ibu yang jaga suami? Ini tanya dulu nih. Ya, karena tugas suami jaga kita lebih besar, ya, makanya Allah buat ini besar. Paham ya, Bu? Iya. Tapi otomatis juga syahwat birahinya besar. Kenapa? Ada kaitannya? Nggak ada. Apa? Buat laki-laki atau buat suami kita, pada saat dia mencari nafkah untuk menjaga keamanan ekonomi keluarganya, sangat tegang di luar sana waktu dia bekerja. Dan untuk melepaskan ketegangannya, ini nih harus dibuat rileks. Hipotalamusnya nggak tegang. Caranya hubungan intim suami istri. Jadi kalau suami kita kerjanya lagi banyak, order lagi banyak, proyek lagi banyak, itu tuh dia akan harus rilekskan hipotalamusnya supaya berpikirnya bagus, yaitu apa? Hubungan intim. Ini. Nah sekarang, kalau kita mau hipotalamusnya laki-laki lebih kecil atau sama dengan perempuan, bahaya. Punten ibu ya, maaf ya. Ada penelitian, maaf, seorang gay, ya, karena dia berubah orientasi seksualnya, harusnya senang dan hasrat sama perempuan, dia berubah dengan laki-laki, apa yang terjadi? Hipotalamusnya menyusut. Bahkan lebih kecil dari perempuan. Dengar ya, hipotalamus pria normal atau normatif 2,5 kali dari perempuan. Nah dengar lagi, hipotalamus pria normatif 3 kali lebih besar dari gay. Tapi jangan dibalik, Bu Aisyah, apa jangan-jangan dia lahir hipotalamusnya memang sudah kecil, makanya jadi gay? Bukan, gabungkan. Aslinya sama. Tapi karena ya pelepasan hasrat seksualnya bukan pada pasangan yang sesungguhnya yaitu wanita, maka lama-lama hipotalamusnya mencium. Makanya punten ya, maaf ya, gay itu ya nggak nafsu makan juga kan? Kenapa? Hipotalamus menciut. Tadi hipotalamus apa? Pusat lapar dan haus kan? Saya beberapa kali lihat pasien gay itu nggak makan, paling minum doang. Supaya apa? Tetap six pack. Paling minum susu, protein tinggi. Kenapa? Ini sudah menciut, udah mengkerut. Otomatis, ya, fungsi dia menjaga keamanan dirinya atau keluarganya mengecil, berkurang. Pilih mana ibu suaminya? Yang hipotalamus besar atau yang sepertiganya? Ini harus harus dijelaskan. Pilih mana? Ayo cepat Bu. Betul nih. Maka kalau hipotalamusnya besar, ya, kita harus paham kebutuhan hipotalamus agar dia menjaga kita apa tuh? Makan dan minumnya terpenuhi dan diperhatikan, dan maaf, penyaluran syahwat birahinya harus diperhatikan. Paham ya Bu? Terkadang ada laki-laki senang sekali karena terlalu tegang, kepengen punten maaf hubungan intim sehari 2 kali. Apalagi kalau umur tuh laki-laki range-nya masih antara 18 tahun sampai 30 tahun. Wow, itu testosteronnya lagi tinggi-tingginya. Maka mungkin ibu, bunda, ya teman-teman, ingatkan teman-teman waktu pertama kali baru menikah, tentu ya hubungan intim jauh lebih sering dibanding sekarang. Betul? Wah. Kenapa begitu? Bayangkan ibu, seandainya suami ibu waktu ibu nikah sama ibu umur 27 tahun, kebayang nggak? Setelah nikah minta sehari 3 kali, paham? Kenapa? Karena selama 27 tahun hipotalamusnya tegang, belum disalurkan. Makanya awal-awal menikah, ya, hubungan intimnya frekuensinya banyak. Bahkan, maaf, ada tipe laki-laki yang sangat pemikir. Sangat pemikir. Dia lebih tegang dibanding jenis laki-laki yang spontan, tukang ngatur. Tuh
Kalau laki-laki sifatnya tukang ngatur, atau maaf kalau kita sudah belajar dulu koleris, tidak terlalu tegang. Kenapa? Kalau di kantor dia mau marah tinggal ngomong, wow. Makanya nggak tegang. Yang tegang stafnya. Paham ya Bu? Nah, tetapi apabila laki-laki suami ini tipenya yang pemikir, nggak banyak bicara, dia setiap di kantor tugasnya adalah berpikir, konsep-konsep, planning-planning, ya, itu ketegangannya lebih tinggi dibanding laki-laki yang jenisnya blak-blakan. Dan saya melihat beberapa tahun ini, kurang lebih 3 tahun, meriset, istri yang suaminya tipe pemikir tadi atau melankolis, hubungan intim suami istrinya jauh lebih banyak frekuensinya dibanding yang suaminya galak atau suaminya blak-blakan. Ya. Kenapa? Karena orang pemikir, karena mikirin orang di kantor tegang, supaya kendor lagi hipotalamusnya, maka pulang ke rumah dia pasti ya berhubungan intim suami istri. Sekarang cek suami masing-masing. Yang watak apa mereka? Saya beri masukan buat teman-teman, sahabat-sahabatku yang suaminya tipe pemikir atau melankolis, baik melankolis koleris, melankolis plekmatis, please siapkan diri untuk melayaninya lebih banyak frekuensinya. Ya? Nah, sekarang kenapa Bu Aisyah bilang pas mau menopause sudah mulai di titik rela berbagi? Karena kita udah capek juga. Hormonnya berkurang. Perempuan mau menopause, hormon perempuan estrogen progesteron berkurang, bahkan nanti nggak ada. Siapa sudah menopause Bu? Rasa nggak? Dulu hormon estrogen progesteron itu membuat, punten maaf ya, salah satunya adalah panggul kita tuh kuat. Kenapa? Untuk ya menampung janin, dan punten untuk juga melayani suami, makanya panggul kuat. Sekarang siapa umur 45 nih, 45 sampai 50 katakan. Nah itu kan sudah pramenopause kan, mulai berkurang tuh. Jangankan jangankan hamil lagi, jangankan layanin suami, naik tangga aja udah. Jalan di mobil duduk 5 jam. 2 hari yang lalu saya ke Tanjung Lesung tuh. Ya Allah. Itu tuh kalau nggak malu-malu saya taruh salon pas kalau bisa semuanya. Tapi dulu umur 20-an sampai 30 tuh, ya mau kemana aja deh. Iya kemana aja lah, nggak apa-apa yang 10 jam di mobil, nggak apa-apa. Kuat estrogen progesteron.